Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam semua, sebelum Nabi Zakaria diutus, Nabi Ilyaslah yang diutus terlebih dahulu. Setelah itu barulah Nabi Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Tapi anehnya di Quran surat Al-An'am ayat 85, nama Nabi Ilyas justru ditempatkan di urutan paling belakang, yakni setelah Nabi Isa alaihissalam. Tentunya penempatan nama Ilyas setelah Nabi Isa bukanlah tanpa alasan. Hal ini tentu ada maksud di baliknya yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, kenapa nama Ilyas ditempatkan di urutan paling belakang? Teori yang paling memungkinkan kenapa nama Ilyas ditempatkan setelah nama Nabi Isa, hal ini dikarenakan Nabi Ilyas pernah mengalami perjalanan waktu dengan cara diangkat Allah ke atas langit. Kemudian setelah berlalunya waktu dan setelah diutusnya Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa, barulah Nabi Ilyas diturunkan kembali ke bumi untuk menjadi partner Nabi Isa dalam berjuang menegakkan kalimatullah. Teori ini kemungkinan dikutip dari sejarah Bani Israel yang mempercayai kalau Nabi Ilyas atau Nabi Elia pernah diangkat Allah ke atas langit. Keterangan tersebut terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian lewat nubuat Malaiki, mereka meyakini kalau Elia atau Nabi Ilyas akan turun kembali ke bumi. Sesungguhnya Aku akan mengutus Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kitab Malaiki pasal 4 ayat 5. Tapi sampai Nabi Isa diutus, nubuah akan datangnya Nabi Ilyas belum juga tergenapi, sehingga terjadilah perselisihan di antara Bani Israel. Ada yang berpendapat kalau Nabi Ilyas akan datang dalam wujud aslinya, tapi ada juga yang berpendapat kalau Nabi Elia sudah datang, yakni dalam wujud Yohanes. Tapi hal ini sudah dibantah sendiri oleh Yohanes kalau dia bukanlah Elia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya lagi, "Kalau begitu, siapakah engkau? Apakah engkau Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Atau, "Apakah engkau Nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Sampai hari ini kaum Yahudi dan Nasrani masih belum mampu menjawab persoalan ini. Nubuat Malaiki tentang kedatangan Ilyas menjadi misteri dan masih menjadi perdebatan sengit di antara mereka. Terlepas benar atau tidaknya cerita Nabi Ilyas yang diangkat Allah ke atas langit dan dinubuatkan akan datang lagi ke bumi, tapi Quran surat Al-An'am ayat 85 telah menempatkan nama Ilyas di urutan paling belakang, yakni setelah Nabi Isa alaihissalam. Hal ini tentu saja terlihat janggal, dan kejanggalan ini pasti mengandung maksud di dalamnya, di mana jawaban atas kejanggalan ini sebenarnya ada di ayat sebelumnya, yakni Quran surat Al-An'am ayat 84-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Pada Quran surat Al-An'am ayat 84 ini pun urutan nabi-nabinya juga tidak berurutan, di mana tentunya ketidakberurutan ini pasti ada maksud dan tujuannya. Dan ayat 84 dengan 85 sangat jelas keterkaitannya. Coba perhatiin. Pada ayat 84 ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hubungannya adalah bapak dengan anak. Begitu juga hubungan Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, hubungannya juga sebagai bapak dengan anak. Sedangkan hubungan Yahya dengan Nabi Isa adalah sebagai paman dengan ponakan. Begitu juga hubungan Ayub dengan Yusuf juga sebagai paman dengan ponakan.
Sedangkan hubungan Musa dengan Harun adalah partner dakwah dalam berjuang menegakkan kalimatullah. Begitu juga seharusnya alasan nama Ilyas disandingkan dengan nama Nabi Isa. Hal itu juga dikarenakan Ilyas merupakan partner Nabi Isa dalam menegakkan kalimatullah. Jadi, dengan menggunakan rumus persamaan antara ayat 84 dengan 85, maka terungkaplah misteri kenapa nama Ilyas ditempatkan sesudah nama Nabi Isa, di mana hal tersebut ternyata sebagai penjelasan mengenai diturunkannya Nabi Ilyas di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Teori ini juga dikuatkan dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam yang termuat dalam kitab Matius pasal 17 ayat 12. Kata Nabi Isa, memang Ilyas akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Ilyas sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenal dia. Jadi, Quran surat Al-An'am ayat 84 dan 85 ini adalah jawaban atas perselisihan yang terjadi pada Bani Israel mengenai kedatangannya Nabi Ilyas atau Nabi Elia, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Naml ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Wallahu a'lam bishawab.